Dari tangisan beliau saat pamit akhirnya terungkap ke publik. Begini alasan sebenarnya kenapa Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti atau di-reshuffle. Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja membuat keputusan yang mengguncang panggung politik nasional. Sri Mulyani Indrawati, sang Iron Lady ekonomi Indonesia, resmi disingkirkan dari kursi Menteri Keuangan. Para ekonom sedikit terkejut, pasar modal bergejolak, dan rakyat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik reshuffle mengejutkan ini? Senin sore, 8 September 2025, menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah politik Indonesia. Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet yang bikin semua kalangan tercengang. 5 menteri sekaligus diganti, dan yang paling mencuri perhatian adalah pergantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Bayangkan, Sri Mulyani yang selama ini dikenal sebagai menteri andalan, sosok yang dipercaya pasar internasional, tiba-tiba harus melepas jabatannya. Penggantinya adalah Purbaya Yudisadewa, seorang ekonom yang memang kompeten, tapi menurut ekonom senior Indef, Fadil Hasan, dia belum memiliki pengalaman langsung mengelola fiskal secara keseluruhan. Para ekonom lain juga langsung bereaksi keras. Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menyebut ini sebagai kehilangan besar bagi Indonesia. Kredibilitas yang sudah dibangun Sri Mulyani di mata investor internasional sekarang dipertaruhkan. Menurut kalian, apakah ini keputusan yang tepat atau keputusan yang tergesa-gesa? Di lain sisi, menurut pengamat ekonomi, Ibrahim Aswaibi, digantinya Sri Mulyani diduga kuat terkait dengan serangkaian demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Berdasarkan kabar yang beredar, demo-demo yang menentang berbagai kebijakan ekonomi, terutama terkait kenaikan PPN dan reformasi perpajakan, diduga menjadi salah satu faktor pertimbangan Prabowo. Masyarakat menuntut perubahan, dan sepertinya Presiden merespons dengan cara yang tak terduga. Sore ini tak terduga Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Ini cukup luar biasa, ada satu menteri yang sebelumnya merupakan menteri andalan, baik dalam pemerintah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian pemerintahan Jokowi 2 kali, dan 8 bulan mengikuti Presiden Prabowo, ujar Ibrahim Aswaibi dalam keterangan suara kepada wartawan, Senin, 8 September 2025. Belakangan Sri Mulyani memang mendapatkan banyak kritikan, bahkan serangan yang puncaknya ialah penjarahan rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Ia merupakan satu-satunya menteri yang dijarah kediamannya. Selebihnya adalah beberapa anggota DPR RI dari kalangan artis. Kemungkinan besar awal mula karena bahwa pejabat-pejabat dari DPR juga sudah dikeluarkan, kemudian ada pejabat sekelas menteri terkena penjarahan juga, dan mungkin masuk dalam radar reshuffle kabinet. Apalagi setelah mahasiswa dan buruh menemui Presiden Prabowo di istana dengan membawa tuntutan 17+8. Terang Aswaibi. Tapi tunggu dulu, ini masih spekulasi yang beredar ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sendiri menegaskan bahwa Sri Mulyani bukan mundur, bukan juga dicopot. Katanya, ini murni hak prerogatif Presiden berdasarkan evaluasi yang dilakukan terus-menerus. Sementara itu, begitu reshuffle kabinet diumumkan istana, pasar modal Indonesia langsung terjun bebas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami koreksi yang cukup signifikan. Para investor domestik dan asing tampaknya mulai panik. Kenapa bisa seperti ini? Menurut ekonom Fadil Hasan dari Indef, penggantian Menteri Keuangan berisiko memicu reaksi negatif dari pasar dan investor. Sri Mulyani selama ini dikenal memiliki kredibilitas tinggi di mata dunia usaha internasional. Pergantian mendadak seperti ini bikin kepercayaan pasar goyah. Yang lebih mengejutkan lagi, media asing juga ikut menyoroti reshuffle ini. Mereka mempertanyakan stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Bloomberg, Reuters, dan media internasional lainnya langsung memberitakan pergantian Sri Mulyani sebagai headline utama. Media internasional rata-rata menilai, reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan suatu kewajaran. Jika menilik ke belakang, Presiden Jokowi maupun Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan reshuffle dalam rentang waktu serupa, menjadikan tahun pertama sebagai momentum untuk mengoreksi arah sekaligus menguji soliditas kabinet. Di lain sisi, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini mengandung pesan simbolik, di mana pemerintah ingin menunjukkan ketangkasan dalam merespons dinamika politik, ekonomi, keinginan rakyat, dan keamanan. Namun, di sisi lain, publik kini menanti bukti nyata bahwa wajah baru kabinet mampu mengurai keresahan sosial ekonomi yang dirasakan rakyat kecil dari para pedagang kaki lima hingga para kuli bangunan. Dan kita sebagai rakyat harus tetap mengawal dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Jangan lupa tekan like kalau video ini informatif, subscribe untuk update berita politik terdepan, dan komen pendapat kalian tentang reshuffle Sri Mulyani dan menteri-menteri yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di berita selanjutnya.